Sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Saya masih menjanjikan loh ada episode kedua bersama dengan Romo Hans. Sekarang menceritakan kisahnya di Lombok. Selama dia memegang paroki di Lombok, pasti ada cerita yang menarik. Tidak hanya yang di Dompu yang cerita menarik sebagai anjing gembala, tapi di Lombok juga pasti kita akan bisa menggali banyak cerita kehidupan seorang imam dalam pelayanannya sebagai anjing gembala. Halo Romo. Selamat sore semua. Ketemu lagi dengan saya Romo Yohanes Andrianto Wijaya, biasa disebut Romo Han atau Romo Hans. Thank you ya Romo, sudah mau hadir di podcast saya untuk menceritakan kisahnya Romo. Pasti kisah-kisah ini tidak semua orang bisa mendengar Romo selama ini. Pasti ada nilai-nilai spiritual tentang panggilan seorang imam. Bagaimana umat mulai sedikit ngerti, oh ternyata jadi imam itu perjuangannya ya nggak cuman masalah-masalah yang umum, misalnya tentang harta tahta dan wanita, tetapi menghadapi umat yang real dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Tentu juga Romo perlu perjuangan karena Romo juga seorang manusia ya, betul gitu Romo ya. Iya. Oke Romo, cerita yang di Dompu itu sangat menarik dan Romo masih janji dengan saya untuk menceritakan bagaimana Romo melayani di Lombok. Silakan Romo. Baik, jadi sesudah saya selesai dengan Dompu, lalu saya dipindah tugaskan oleh Bapak Uskup untuk bertugas di Paroki Maria Immaculata Mataram di Lombok. Paroki Maria Immaculata Mataram di Lombok pada waktu itu mengalami masalah, yaitu dewan itu pecah karena tidak sepakat dengan pastor paroki. Jadi pada waktu itu sebagian besar anggota dewan itu mengundurkan diri, dan bahkan dalam perkembangan perbedaan dengan pastor paroki, mereka akhirnya tidak mau ke gereja di paroki. Mereka pergi ke paroki tetangga, yaitu paroki Santo Antonius di Ampenan. Mataram kota yang tidak terlalu besar, jadi jarak antara gereja Mataram dan gereja Ampenan itu hanya sejauh 15 menit naik kendaraan bermotor, jadi tidak jauh. Jadi mereka yang tidak setuju dengan pastor paroki itu lalu mereka ikut misa di paroki tetangga. Nah, lalu saya pada waktu itu diberi tugas untuk ke Mataram untuk menggantikan pastor yang punya masalah dengan dewannya. Jadi pada waktu itu terjadi perpindahan segitiga. Saya dipindah ke Mataram, Romo itu dipindah ke Paroki Monang Maning di Denpasar. Romo Barto yang pada waktu itu di Monang Maning dipindah menjadi pastor Paroki Dompu. Oke, Romo, ketika atau sebelum Romo dipindah ke Mataram itu, Romo sudah tahu ada kasus ini atau nggak tahu Romo? Sudah tahu. Oh, jadi sebelumnya udah diceritain nih? Ya, sudah. Oke. Ya karena uskupan kita kecil ya, jadi artinya perkara seperti itu sudah otomatis menyebar di antara kami para Romo. Jadi pada waktu itu Romo yang di Mataram, dia minta kepada saya, kita tunda ya, jangan pindah dulu sampai saya menyelesaikan masalah saya di Mataram. Saya nggak ada masalah. Kan kesepakatan bahwa kita boleh menentukan, para pastor boleh menentukan kapan mau terjadi serah terima itu kan. Jadi saya nggak ada masalah. Jadi Romo tetap masih di Dompu? Pada waktu itu saya masih harus di Dompu. Tetapi lalu mulai timbul masalah karena Romo Barto
sudah pamitan dengan umat Di di Monang Maning, dan dia sudah datang ke Dompu. Oke. Jadi saya lalu menjadi terjepit. Saya mengatakan dia yang harus, menurut SK, dia sudah jadi pastor paroki di Dompu. Tapi menurut kenyataan, saya masih pastor paroki di Dompu. Dan saya belum bisa pindah ke Mataram. Kamu nggak balik ke Monang-Maning tukeran? Romo itu mengusulkan supaya saya ke Monang-Maning. Saya mengatakan, saya tidak masalah kalau Bapak Uskup mengubah keputusannya, saya menjadi pastor di Monang-Maning, saya akan berangkat ke Monang-Maning. Tapi masalahnya adalah keuskupan tidak mau mengubah itu. Saya tetap harus ke Mataram. Jadi ya pindah dulu lah ke Monang-Maning, nanti baru kembali. Nah, itu terlalu merepotkan. Pindahan itu bukan perkara sederhana ya, pindahan itu capek. Jadi saya pindah dulu ke Monang-Maning, nanti kalau Mataram sudah selesai saya pindah lagi ke Mataram. Saya nggak mau, kalau saya pindah ya pindah sudah. Kalau saya harus pindah ke Monang-Maning nggak ada masalah. Kalau memang harus pindah ke Monang-Maning. Tapi kalau saya harus pindahnya ke Mataram, ya saya akan tunggu kapan saya bisa pindah ke Mataram. Karena itu tertunda-tunda, akhirnya oleh di keuskupan ditetapkan, saya lupa, kalau tidak salah itu tanggal 30 Maret saya pindah ke Mataram. Jadi sementara di Dompu ada dua pastor. Iya. Dan saya kan tidak enak. Saya merasa saya menduduki kursi orang. Sehingga akhirnya lalu memang tanggal 30 saya pack, saya bungkus semua barang-barang saya naikkan ke mobil. Dan saya didampingi oleh asisten saya yang menemani saya selama saya di Dompu. Dia antar saya ke Mataram. Jadi saya sampai di Mataram, saya hanya mampir langsung ke pastoran. Saya langsung ambil satu kamar, saya masukkan barang-barang saya di kamar itu. Selesai. Sehingga lalu kalau saya sudah datang, mau tidak mau, ibu-ibu mengurus supaya kamar saya lalu ada spraynya, ada apa namanya, ada korden dan sebagainya. Sudah. Sehingga lalu saya memang datang dan langsung tinggal di Mataram. Dan lalu selama 2 bulan itu saya datang itu beberapa minggu sebelum Pekan Suci. Dan saya betul-betul tidak diapa-apakan. Jadi masih ada pastornya di sana. Masih ada pastornya. Dia yang misa, dan saya betul-betul hanya menjadi asisten. Jadi pastor pendamping saya. Tidak ngapa-ngapain, tidak misa, tidak khotbah, hanya bantu bagi komuni saja. Seluruh Pekan Suci. Itu Pekan Suci yang sangat menyedihkan buat saya. Lalu saya sebagai pastor, saya hanya nggak ngapa-ngapain. Dan selama itu terjadi negosiasi dengan keuskupan. Ya, saya mengatakan, ya ini bagaimana? Saya bagaimana caranya? Saya suruh ngapain di sini? Sehingga lalu keuskupan masih terus berusaha supaya Romo itu mau pindah. Akhirnya dengan susah payah pindah. Jadi itu untuk mencegah keributan, karena kebetulan di Mataram ada kompi dan cukup banyak umat yang tentara ya, sehingga lalu pada waktu kita serah terima itu tentara-tentara itu semua hadir dan menjaga supaya situasi tetap aman. Dan lalu lalu selesai, serah terima terjadi. Tapi tetap pastor itu dia tetap kuasai kamarnya, dia tetap tidak mau pindah, tidak mau pergi. Jadi sesudah 3 minggu saya begitu, dan lalu dia mulai mengumpulkan barang-barang yang katanya milik pribadi. Dan barang-barang yang katanya milik pribadinya itu termasuk barang-barang yang ada di gereja. Buku-buku misa dan sebagainya. Bahkan
lampu Tuhan itu juga itu milik pribadi. Dan saya tetap tinggal di kamar yang lama, kamar yang baru itu dia tetap tinggal di sana. Akhirnya saya katakan pada waktu itu umat masih dalam posisi yang terpecah. Jadi umat yang mendukung dia masih tetap melayani dia. Tapi umat yang tidak sepakat, mereka sudah mulai datang berkumpul. Sehingga akhirnya saya mulai tidak sabar, saya mengatakan, ayo kita sudah serah terima. Saya masuk ke tempat di mana saya harusnya berada. Karena Romo itu meskipun dia tetap pegang kunci kamar, dia sudah tidak tinggal lagi di kamar itu, tapi barang-barangnya masih ada di sana. Sehingga saya katakan, tolong kasih tahu Romo itu supaya dia keluar, bawa barang-barangnya keluar. Jadi dia belum kemana-mana ya? Belum kemana-mana. Itu kan bukan urusan saya. Iya. Jadi saya tanya, ayo tolong kasih tahu sama dia, saya mau masuk ke kamar. Jadi tolong keluarkan barang-barangnya. Kalau tidak, saya yang akan terpaksa saya akan mengeluarkan barang-barang. Oke. Dia keluarkan barang-barangnya dan dia bersihkan semua pastor. Jadi saya tidak punya televisi, tidak punya ranjang, tidak punya meja makan. Wow. Ya. Dan mereka mengatakan itu punyanya dia pribadi loh. Lalu kebetulan itu yang mulai artinya saya terpaksa masuk dalam konflik ya. Saya melihat arsip. Saya mengatakan saya menemukan ini ucapan terima kasih ya dari dia sebagai pastor paroki atas barang-barang yang disumbangkan. Oh nah, itu dia sebagai pribadi. Bagaimana dia bisa membedakan? Lalu saya bantah. Bagaimana bisa dibedakan ini pastor ngomong sebagai pribadi atau dia ngomong sebagai pastor paroki? Gampang membedakannya. Kalau dia bukan pastor paroki, apakah orang akan sumbang ranjang, televisi dan sebagainya? Itu disumbang karena dia pastor paroki di sini. Jadi kalau dia mengucapkan terima kasih, sudah pasti dia mengucapkan terima kasih sebagai pastor paroki. Tapi tidak masalah kalaupun dia merasa itu miliknya, bawa. Lalu mereka mengatakan, Romo, itu semua bangku gereja itu sumbangan loh. Saya kata, kalau itu betul punyanya Romo itu, keluarkan bangku gereja itu. Besok saya perintahkan orang keluarkan bangku gereja. Kita masih bisa di lantai kok. Ayo, umumkan bahwa ini adalah miliknya Romo itu dan akan dibawa pergi. Silakan umumkan. Kalau kalian berani. Jadi saya sudah mulai naik darah. Sudah mulai ada, lalu mulai menegakkan prinsip kan. Jadi dan pada waktu itu memang akhirnya menjadi kegiatan itu sibuk dalam konflik seperti itu. Sehingga lalu saya melayani dengan tenaga sukarelawan yang ada. Dan dalam sesuatu perpecahan. Dan saya mengatakan sudah beberapa bulan saya berjalan, saya mengatakan ya nggak bisa jalan begini ya. Kita buat dewannya. Saya adakan pemilihan dewan. Tapi dalam perpecahan itu, pemilihan dewan itu persis umat terbagi dua. Jadi setengah dari dewan itu ikut masih kelompoknya Romo itu, dan setengah dewan itu yang ikut kelompok Bapak Uskup. Sehingga lalu dewan itu juga akan jalan. Sudah terbentuk dewan, tetapi menjadi persis dibagi dua. Ketuanya di sini, wakilnya di situ, bendahara satu di sini, bendahara dua di sana, dan begitu semuanya terbagi. Tapi Romo itu sudah pindah dari Lombok. Sudah. Akhirnya dia pindah. Akhirnya pindah karena memang. Tapi perpecahannya masih. Ya, perpecahannya masih. Sehingga lalu saya jalan ya sudah. Saya jalan dengan apa yang ada. Dan bahkan Romo itu merasa tidak terima dan sebagainya, malah mengadukan saya ke polisi.
dengan tindakan dengan mencuri barang-barang milik pribadinya. Dia akan itu barang-barang yang saya pakai di gereja itu masih dia klaim sebagai barang milik pribadinya. Jadi dibantu oleh salah seorang pengacara yang Katolik, umat yang pro dia. Waktu itu saya hanya mengatakan, pada waktu itu Romo Hadi yang bertugas sebagai dia sudah tidak fikjan, tapi dia sudah menjadi wakilnya uskup. Ya, menjadi pengganti uskup. Sementara. Ya, vikaris apostolik. Saya hanya katakan kepada Romo Hadi, ini saya diadukan ke polisi. Saya dengan Romo Hadi itu akrab ya, karena kami dulu teman sama-sama di seminari tinggi, teman kelas. Dan kami memang dekat, akrab sebagai teman dulu. Saya sering main ke tempatnya dia dan dia main ke tempat saya. Kita makan gantian di tempat pendidikan masing-masing. Jadi itu kenapa saya akrab dengan Romo Hadi. Jadi saya bilang, Hadi, saya diperkarakan. Pertanyaannya sekarang kita mau bagaimana? Ada dua pilihan. Saya membela diri saya sendiri, atau kalian yang membereskan. Saya mengatakan, kalau saya membela diri saya sendiri, saya hanya punya satu. Saya akan memilih, saya akan mengadukan balik. Karena untuk saya, dalam hukum, jangan menangkis. Kalau dipukul, pukul balik. Jangan cuma nangkis saja. Itu kita kalah nanti. Dan saya punya bahan untuk mukul, yaitu bahwa rekening yang harusnya dia serahkan kepada saya, rekening paroki yang harusnya dia serahkan kepada saya, itu ternyata rekening itu sudah kosong. Uangnya sudah dia tarik. Lalu Romo Hadi mengatakan, oke, kami tangani dari keuskupan. Oke, jadi artinya setiap kali saya ada panggilan, dikirimlah seorang pengacara untuk mengcounter supaya panggilan itu tidak terjadi. Sehingga akhirnya lalu kasus itu beres sendiri. Ya tidak tahu, pokoknya tidak berlanjut aja. Pokoknya saya mengatakan, saya nggak mau ke kantor polisi ya, tadi panggil. Kalau saya akan ke kantor polisi, saya akan cari pengacara, saya akan gugat balik. Sehingga akhirnya kasusnya selesai. Barang-barang gereja tetap di gereja. Tidak, yang sudah dibawa tetap dibawa. Oke, arti kasus dengan Romo itu selesai. Tapi kasus dengan umat tidak selesai. Perpecahan itu jalan terus. Belum selesai. Perpecahan itu jalan terus. Sehingga waktu itu saya mengatakan kepada Romo Hadi, kayaknya saya nggak bisa, karena saya dengan Romo itu waktu kita masih berdebat, masih bicara baik-baik, saya mengatakan begini loh, manajemennya itu sederhana ya. Kalau umat salah, pastor tetap harus pindah. Karena apa? Karena umat nggak bisa dipindah. Jadi kalau kita punya masalah dengan umat, meskipun kita salah, kita tetap harus pindah. Meskipun kita benar gitu. Meskipun kita benar, kita tetap harus pindah. Karena apa? Karena umat nggak bisa dipindah. Uskup tidak bisa memindahkan umat, tapi uskup bisa memindahkan kita. Dan kita nggak mungkin bisa menjadi penyelesai masalah karena kita adalah salah satu bagian dari masalah. Bagian dari masalah. Bagian dari masalah tidak mungkin menjadi bagian dari solusi. Itu manajemen sederhana, tidak usah jadi orang suci dan tidak usah omong yang rohani. Itu dalam konflik biasa, itu prinsipnya. Tapi oke, dia tidak menerima, teman-teman umat tidak menerima, ya sudah. Lalu bagaimana Romo menghadapi perpecahan umat yang sudah terlanjur terjadi? Jadi sebelum Romo masuk pun itu sudah ada. Gimana caranya Romo? Saya nggak ngapa-ngapain. Saya kan melayani saja pokoknya. Jadi pada waktu itu praktis hanya ada 2 kegiatan. Bisa rutin dan bisa harian,
dan misa-misa pelayanan dan pelajaran agama. Baik pelajaran agama sekolah maupun pelajaran agama calon baptis. Sudah, itu saja. Tapi yang misa dari dua kelompok itu setelah ganti romo atau tetap mereka ke paroki tetangga, Romo? Ada yang pindah gantian. Yang pro romo itu ada yang pindah ke paroki tetangga, sehingga lalu orang-orang ampenan itu menertawakan kami. Kalian itu gantian aja bisa ke sini. Yang untung kami, kolektor kami jadi banyak. Ya karena kita Mataram dan Ampenan itu kan dekat. Dan kita kan banyak memang keluarganya di Mataram, ada yang di Ampenan, jadi artinya kan kita akrab ya. Dan kami juga kadang-kadang saling misa kan. Jadi tapi Romo nggak punya masalah dengan umat sebetulnya, Romo? Sebetulnya enggak. Kan saya tidak punya masalah pribadi dengan mereka. Hanya beberapa orang yang lalu memang yang pendukung Romo itu yang ya lalu tidak suka ya. Karena Romo menggantikan dia, jadi nggak suka. Bukan karena Romo, tapi karena saya datang, dia harus pergi gitu. Dia harus pergi. Itu yang menyakitkan buat mereka. Karena prinsipnya dia adalah saya tidak salah. Kalau saya pergi, artinya saya salah. Karena itu baru saya katakan kepada dia, manajemennya bukan begitu. Bapak Uskup tidak bisa pindah umat yang salah. Tapi akhirnya relasi Romo dengan Romo itu baik, Romo. Setelah dilaporkan polisi segala, secara pribadi jadi baik atau tetap jarak, Romo? Tetap jarak. Jadi waktu dia di Monang Maning, saya di Mataram, kan kita masih tetap ketemu dalam pertemuan bersama. Tapi ya tidak pernah lagi bicara satu sama lain. Padahal waktu sebelum ada masalah, kalau saya di Denpasar, kadang-kadang kan saya berhenti di Mataram. Lalu saya nginap di paroki Mataram biasanya. Sebelum saya lanjutkan ke Dom, kalau saya ada acara di Mataram, ada kegiatan di Mataram. Terus kamu berapa tahun di Mataram? Di Mataram itu hanya 2 tahun. Jadi waktu saya mengatakan kepada Romo Hadi sebagai Vikaris Apostolik, saya kayaknya nggak boleh terus, karena saya mengatakan saya adalah bagian dari konflik. Jadi nggak mungkin saya akan bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi sebetulnya Romo nggak cari konflik, tapi Romo nemu konflik hanya karena Romo gantikan. Kebetulan Romo yang gantikan. Kalau Romo lain yang menggantikan mungkin lain cerita ya, Romo. Ya mungkin ya sama aja. ya nggak tahu ya, artinya ya karena saya akhirnya memang dihadapkan pada konflik dan saya memilih untuk berani menghadapi konfliknya. Ya. Oke, Romo. Setelah itu lanjut, Romo. Oke. Tapi akhirnya masalah itu tidak selesai. Tidak diselesaikan dalam rangka gereja. Masalah itu diselesaikan oleh Amuk Mataram. Maksudnya apa? Tahun 99 terjadi konflik di Ambon antara orang-orang Kristen dan orang-orang Islam. Oke. Dan pada waktu itu ceritanya bahwa dalam perang saudara itu orang-orang Islam itu kalah. Karena apa? Karena orang-orang Kristen itu dibantu oleh orang-orang RMS yang tinggal di Belanda. Dipasok dana dan senjata, sehingga lalu orang-orang Islam kalah. Sehingga lalu pada waktu itu ada semacam gerakan politik untuk mendukung orang-orang Islam. Itu yang disebut dengan tablik akbar. Singkat kata, kejadian di Ambon itu berimbas ke Lombok. Ya, jadi dari Jakarta kegiatan tablik akbar itu lalu tersebar di banyak kota, termasuk di kota Mataram. Oke. Jadi dalam waktu tablik akbar itu waktu terjadi di Mataram, kita diajak untuk berkumpul dan diajak mengutuk mengutuk kelompok Kristen. Oke. Dan kita mengatakan kalau kita sebagai
kelompok Kristen dan Katolik kita mengatakan enggak, ini konflik ini kita nggak ikut. Tapi oke, bahwa kita prihatin dengan itu iya, dan kami bersedia menyumbang beras atau semacam itu. Jadi itu diatur antara tokoh-tokoh masyarakat Kristen dan Katolik yang ada di Lombok. Dan hubungan kami sebetulnya dengan pemerintah baik ya, karena kami tanggal 5 Januari itu kami mengadakan Natalan bersama, dihadiri oleh gubernur. Dan itu semua baik-baik saja. Tapi lalu dalam tablik akbar itu akhirnya terjadi kerusuhan. Dilaksanakan tanggal 20. Jadi itu saya masih ingat 20 Januari tahun 20. Tahun 10. 2000. Tahun 2020. 2000. Ya. Itu kami baru kemarinnya kami mengadakan komuni pertama. Jadi, dan saya pada waktu itu saya merasa, jadi kami bahkan kami malam tanggal 19 itu kami diundang Natalan oleh tenaga medis Katolik Kristen, Natalan bersama. Dan lalu dengan pendeta-pendeta kita kumpul, kita bicarakan hal itu. Waktu itu saya mengatakan, nggak ada apa-apa pasti. Sekurang-kurangnya saya merasa untuk gereja saya pasti aman. Gereja saya di sebelahnya itu kantor Kodim dan di depan itu rumah sakit umum. Masa mau bikin kerusuhan di situ? Mati nanti pasien-pasien. Masa Kodim membiarkan? Karena kami satu pagar dan ada bangunan yang persis berdampingan dengan gedung gereja, jadi pasti nggak akan mungkin itu dibiarkan orang Kodim membiarkan. Jadi saya rasa harusnya tentara sudah antisipasi. Hanya memang waktu kami komuni pertama, resepsi komuni pertama, saya tanya kepada polisi-polisi dan tentara-tentara Katolik yang anaknya ikut komuni. Jadi besok bagaimana? Nggak apa-apa Romo. Ya udah, ya pokoknya Romo begini aja, supaya kami nggak usah mikirin Romo jangan di pastoran ya pada waktu tablik akbar ya. Romo jalanlah kemana. Oke, jadi pada waktu malam itu, jadi sesudah saya pulang resepsi, saya mendengar bahwa susteran Abdi Kristus itu sudah diungsikan ke rumah jabatan wakil komandan asrama. Itu Katolik. Tapi saya masih tinggal di pastoran, dan saya mendengar suster-suster Ampenan, suster-suster SSPS di rumah sakit di Ampenan sudah siap-siap diungsikan untuk ke Bali. Tapi saya masih yakin tidak akan terjadi apa-apa. Tapi tapi saya mematuhi. Jadi pagi saya ikut ke rumah jabatan wakil komandan di Romo bawa apa? Nggak bawa apa-apa, hanya bawa mobil. Dan saya pikir jangan sampai mobilnya dijarah, nanti rusak, terbakar dan sebagainya. Oke, jadi saya hanya bawa mobil aja. Sehingga lalu istri dari wakil komandan itu datang. Romo, saya juga bawa ini, surat-surat berharga punyanya gereja. Surat-surat berharga punyanya gereja adalah surat baptis, surat kawin, surat tanah, dan rekening. Barangnya Romo nggak ada, barang pribadi. Enggak, jadi waktu itu saya ditanya sama istri dari komandan itu, barangnya Romo, nanti siang kan habis makan saya pulang. Jadi saya nggak bawa apa-apa, karena saya yakin tidak akan terjadi. Jadi cuma baju nempel di badan. Ya, dan uang kolekte dari hari Minggu kemarin. Oke, terus? Cuma itu saja. Dan lalu ternyata saya nggak pernah pulang. Karena pada waktu kerusuhan, ternyata mereka sudah siap dengan batu, dengan bensin, dan yang dibakar pertama kali adalah gereja Maria Immaculata. Gereja di mana Romo tugas? Ya. Habis, dibakar habis. Jadi barang-barangnya Romo tidak ada yang terselamatkan? Tidak ada, saya hanya dengan baju di badan. Wow. Ya. Barang pribadi Romo, misalnya rekening pribadi gitu? Oh enggak, ya itu buku tabungannya kan saya bawa semua. Oke. Jadi di samping buku baptis dan buku perkawinan,
sertifikat gereja, sertifikat anak, dan buku-buku rekening itu semua saya bawa. Karena jangan sampai itu orang ngamuk, menjarah dan sebagainya, lalu itu hilang dan sebagainya, kan susah ngurusnya. Misalnya surat kelahiran, surat itu saya bawa, karena saya selalu punya itu kan selalu dalam satu file. Jadi itu semua saya bawa, termasuk surat-surat penting. Tapi barang pribadi sebenarnya. Dan yang paling menyakitkan saya adalah komputernya. Datanya itu Hilang datanya. Khotbah-khotbahnya Romo selama itu hilang. Ya, karena waktu di Dompu selama 4 tahun itu kan saya praktis dari pagi sampai sore itu kan tidak punya kegiatan. Sehingga waktu saya di Dompu, saya mempersiapkan setiap khotbah hari Minggu itu saya persiapkan 3 hari. Saya baca dulu teks kitab sucinya, saya baca dulu buku komentar, dan baru saya merenungkan apa yang mau saya katakan. Jadi itu saya merasa khotbah itu sesuatu yang sangat matang saya persiapkan, dan saya merasa sampai sekarang saya tidak pernah punya waktu dan bisa setekun itu membuat khotbah itu, dan itu memang saya rencanakan mau saya terbitkan. Ternyata hilang semua. Ya, jadi zaman dulu ya masih pakai ada hard disk, ada disket. Jadi semua ada di hard disk, semua saya copy di disket, dan semua ada print out-nya. Jadi saya mengatakan sudah pasti aman, kan sudah 3 di backup, terangkap 3, jadi udah pasti aman. Nah, ternyata itu semua tidak saya bawa, dan itu terbakar habis. Jadi itu yang saya merasa itu yang paling menyakitkan, dan saya merasa saya masih dapat sedikit rekaman itu dari apa yang pernah saya buat, dan zaman itu belum ada Facebook, jadi tidak bisa dibagi, jadi sudah yang tidak tersimpan ya hilang. Dan saya merasa saya belum pernah mencapai tingkat kedalaman refleksi menulis khotbah seperti yang saya alami di waktu saya di Dompu. Dan itu untuk saya kehilangan yang paling besar. Itu dari saya punya hampir komplit selama 3 tahun, itu tahun A, tahun B, tahun C. Terus Romo tahunya kalau gerejanya Romo habis dibakar itu gimana? Kelihatan asapnya dari asrama. Dan mereka kan pakai HP kan, mereka tentara-tentara itu kan, jadi kan kita dengar. Jadi mereka bilang, minta maaf Romo, gerejanya Romo tidak bisa kami pertahankan. Ya sudah, itu adalah yang paling menyakitkan. Yang di Ampenan habis juga? Enggak. Jadi itu adalah gerakan yang sudah disiapkan merata. Yang selamat adalah beberapa gereja yang kebetulan di posisi yang tidak bisa diganggu. Jadi pertama, ada satu gereja itu dibangun di satu dinding dengan kantor wali kota di sebelah alun-alun. Itu sebetulnya gereja pertama yang mau diserang. Tapi ya tidak bisa diapa-apain, karena kalau itu dibakar, kantor wali kota terbakar. Jadi mereka aman. Nah itu punya Romo kan dekat sama Kodim tuh. Iya, tapi tetap bisa dibakar kan. Romo terus kejadian, setelah kejadian itu bagaimana? Oke, jadi saya nggak sempat memikirkan diri saya ya, karena waktu itu sudah itu kan terjadi pengungsian besar-besaran. Jadi misalnya di asrama tentara tempat saya main, yang akhirnya saya harus tinggal di sana selama 1,5 bulan, itu orang mengungsi itu kira-kira 4.000 orang datang mengungsi pada hari-hari itu. Sehingga lalu ya sudah, saya mencoba menemani orang-orang Katolik yang takut, yang cemas, yang putus asa dan sebagainya. Kamu nggak bawa baju? Enggak. Terus kamu pakai itu terus? Ya sudah. Lalu ada orang yang ini, pada waktu itu waktu gereja dibakar, lalu saya dicari kan, orang mana, dan lalu mereka mengatakan, lalu saya dapat satu celana panjang yang kependekan kakinya dan terlalu besar perutnya, satu celana pendek, beberapa celana dalam dan beberapa kaos. Jadi saya punya salib.
Terus kamu berapa lama itu kamu? 1,5 bulan kira-kira saya. Kamu mengungsikan umat itu maksudnya? Enggak, umat mengungsi. Ya artinya umat kan mengungsi ke asrama polisi, ke asrama angkatan udara, ke asrama tentara. Jadi gereja yang aman itu lalu gereja persis di sebelah kantor, di sebelah asrama tentara. Itu juga lalu tentara tidak membiarkan mereka menyerbu kan, diusir. Dan lalu gereja yang di dekat kantor Polda polisi. Terus Di gereja kamu Ampun. tugas bantu gereja lain atau enggak ya? Loh, enggak, pada waktu itu kan nggak ada pelayanan. Oh, enggak ada pelayanan. Iya kan semua orang mengungsi, kacau, gereja kosong. Ya gereja Mataram sudah tidak ada, gereja Ampenan lalu diduduki oleh polisi kan, Oke. untuk diamankan. Terus kamu pindah ke Bali enggak? Ya lalu ceritanya baru mulai itu sekarang. Jadi artinya akhirnya sesudah 2 hari lalu kita baru mulai mengorganisir diri. Untung suster-suster akan ikut bersama dengan saya di asrama tentara, dan lalu kita mulai mengorganisir diri. Suster-suster lalu membantu tentara untuk bikin dapur umum. Kami pergi menjarah biara suster biar jadi yang aman, yang selamat itu apa, karena dilindungi di kompleks polisi dan tentara, atau yang tinggal di tengah-tengah kompleks orang Bali. Jadi orang Bali itu kan mereka ngegrup ya. Jadi rumah-rumah yang di tengah-tengah kompleks orang Bali, jadi pada waktu kerusuhan orang Bali langsung mereka bikin barikade sendiri untuk jaga, dan mereka tidak izinkan siapapun yang bukan warga mereka untuk masuk. Jadi mereka aman. Susteran termasuk aman karena susteran itu dan sekolah ada di tengah-tengah kompleks orang Bali. Jadi kami pergi menjaga susteran, kami pergi ambil semua stok beras, sayur, apa semua yang ada. Juga kami ambil semua alat misa dan hosti dan semua. Oke. Dan lalu pada hari kedua atau ketiga akhirnya kami berkumpulan, ada begitu banyak orang dan semua tidak tahu mau apa kan. Lalu saya bersama beberapa pendeta yang ada, kita harus berbuat sesuatu. Ya udah, ayo kita ibadah. Romo yang umatnya paling banyak, ya sudah, Romo yang bisa ya. Baik, sudah, oke. Oke, kita pinjam aula asrama, dan lalu saya persiapan misa. Dan lalu dalam persiapan misa, tiba-tiba saya menyadari atau mendapat pencerahan begini, bahwa saya kehilangan semua milik pribadi yang berharga buat saya. Tetapi saya menyelamatkan semua yang berharga untuk gereja. Dan itu bukan piala, bukan, tapi dokumen-dokumen yang penting di gereja. Dan tiba-tiba saya melihat saya melakukan hal yang benar. Ini yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini. Ini yang harus saya selamatkan. Dan lalu kemudian dalam refleksi selanjutnya saya melihat, ya, Tuhan yang menaruh saya di sini. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktu itu, karena pada waktu itu orang kan mulai bingung, orang mau keluar dari Lombok, mereka kan nggak mau di sini. Ya saya mengatakan iya ya, saya punya koneksi di Jakarta, saya bisa berbuat sesuatu. Dan saya mengatakan iya, saya berada di tempat yang tepat dan Tuhan memang menginginkan saya di sini. Dan lalu saya mendapat kesimpulan bahwa apa tandanya bahwa Tuhan menginginkan atau Tuhan menyatakan benar kepada seseorang kalau dia mempercayakan salibnya kepada kita. Sehingga pada waktu itu saya mengambil kesimpulan, kalau ada salib pasti ada Tuhan. Kalau yang ada sukses, belum tentu itu Tuhan, karena setan juga bisa membujuk dan menipu kita dengan sukses. Ih, merinding saya kalau
ada Tuhan. Ya. Sedangkan saya berusaha nolak salib dulu. Kita tidak menginginkan ada salib, tapi kalau ada salib, kita yakin Tuhan sedang bekerja. Dan itu yang memang waktu saya mendapat pencerahan itu dari Tuhan, saya mengatakan saya begitu bahagia, saya merasa Tuhan pakai saya persis. Sehingga saya merasa saya bisa malam itu, saya bisa dengan begitu berkobar-kobar. Seandainya saya orang kudus, mungkin saya akan mengalami ekstase, bisa melayang dan sebagainya. Sayang saya tidak kudus seperti itu, tapi saya merasa bahwa saya sungguh-sungguh menyemangati umat, sehingga banyak orang, terima kasih Romo ya, Romo beri kami harapan. Karena saya merasa aku di sini memang Tuhan tahu aku di sini dan Untuk memberi kekuatan pada umat. iya, dan memang sesudah itu memang itu saya baru pertama Kan kali. mereka dalam kondisi yang sangat ketakutan kan. Iya, dan tidak tahu Mesti bagaimana pasti untuk masa bagaimana. depan. Iya. Kan kita nggak punya bayangan. Jadi, dan itu sesudah itu memang saya sangat aktif mencoba mengurus. Oke, siapa yang mau keluar, oke kita usahakan supaya ada kapal, ada ferry dan sebagainya. Jadi saya punya teman di Jakarta. Saya baru saja pulang tur pada waktu itu. Jadi saya masih ingat saya kenalan dengan adiknya, dengan anaknya Bapak Sumarli. Saya telepon dia itu waktu itu pertama kali saya punya handphone karena diberi supaya saya bisa komunikasi. Pulsa dipasok dari keuskupan. Saya masih ingat, saya telepon. Kamu bisa tahu? Kami terkurung di Lombok dan kami nggak bisa keluar. Oke, ini nomor teleponnya Romo. Oke, saya simpan. Terus dia kabarin, saya sedang berusaha. Beberapa teman mau kirim kapal, akan berusaha untuk bisa kirim kapal ke Lombok untuk bawa pengungsi ini keluar. Meskipun akhirnya nggak jadi karena akhirnya pemerintah yang usahakan ada ferry untuk dibawa ke Bali. Dan waktu itu saya nggak tahu apakah Ibu Linda ikut membantu menangani pengungsi dari Lombok. Ya, di keuskupan. Ya, di keuskupan. Tapi juga di Charles Katedral juga pada waktu itu menampung dan banyak tempat karena kan ribuan yang keluar dari Lombok. Dan lalu yang terakhir pemerintah di NTT bekerja sama lalu dengan satu kapal bawa semua orang yang mau pulang ke NTT. Romo ikut. Enggak. Saya pada waktu itu, ya saya ditelepon. Ayo Romo, saya mengatakan, setahu saya seorang nakoda itu tidak boleh meninggalkan kapalnya sebelum kapalnya tenggelam. Selama masih ada umat yang ada di sini, saya akan tinggal. Memang jadi waktu dari pengungsian besar, lalu beberapa orang kan belum bisa pergi kan. Romo juga ikut mengungsi. Nah, selama kalian ada di sini, saya akan ada di sini sama kalian. Jadi Romo nemani umat. Ya. Dan bukan hanya saya ya, kami semua romo-romo yang di Lombok, kami kompak, kami ada. Dan termasuk pada waktu itu Romo Thomas Tempo yang sudah stroke, jalan terpincang-pincang dengan stroke-nya, dia tetap ada bersama dengan umat. Oh, jadi Romo-Romo semua ngumpul di situ ya? Sedikit kebanggaan, karena lalu saudara-saudara Kristen mereka melihatnya Romo-Romo ada. Hai, memang kalian itu memang gembala-gembala yang betul. Kami punya gembala orang-orang upahan semuanya. Ya, saya merasa pada waktu itu kita memberi kesaksiannya bahwa kami para imam, bahkan Romo Rius almarhum, dia pada waktu itu dia sedang di Denpasar. Begitu mendengar kerusuhan, dia langsung terbang Ke Lombok dan berusaha naik ojek dan sebagainya untuk dia bisa sampai di Pasuruan. Karena waktu itu sudah kerusuhan kan. Hebat ya Romo ya. Ya, makanya jadi saya mengatakan Tidak banyak yang begitu Romo. Ya. Tahu kerusuhan ya wes jangan ke sana toh gitu. Ini malah datang. ya memang ada beberapa Romo yang berpikir gimana ya kita. Saya mengatakan bahkan jadi waktu suster-suster AK itu tanya, kami sekarang harusnya bagaimana? Saya mengatakan, suster, saya tidak bisa mengambil keputusan untuk suster. Saya hanya bisa mengatakan satu hal.
Kalau suster merasa suster kesini untuk mengajar, sekarang sekolahnya tutup. Dan kalau suster mau pulang, saya akan usahakan suster bisa pulang. Tapi kalau suster merasa suster datang ke sini untuk melayani umat masih banyak yang butuh dilayani. Silahkan suster putuskan sendiri. Suster mau pulang, tunggu sekolah buka, atau suster mau di sini bersama dengan saya melayani. Dan para suster itu memilih melayani, dan mereka dipuji oleh provinsialnya bahwa kalian tidak colong pelayu ninggal gelanggang, bahwa kalian berada bersama umat. Ya, jadi saya 1,5 bulan tentu sudah sejumlah besar umat selesai keluar, tinggal sedikit, dan itu gereja Ampenan masih utuh, sehingga lalu kita atur bahwa mereka bisa tinggal di aula gereja Ampenan. Ya sudah, lalu kita kosongkan tempat-tempat pengungsian, semua ditampung di Ampenan. Lalu saya tinggal di Susteran. Tapi pada waktu itu saya sudah mendapat tugas dari Romo Hadi, sudah keluarkan SK untuk saya harus pindah ke keuskupan menjadi ekonom keuskupan, karena ekonom keuskupan yang lama itu sudah tua, seorang bapak, dan sudah waktunya pensiun. Sehingga lalu saya dipersiapkan untuk menjadi ekonom pengganti beliau. Jadi sesudah situasi, dan lupa juga sebelum itu, jadi karena saya dipindahkan sebagai ekonom, saya Romo Rosarius dari Ampenan dipindah untuk menggantikan saya menjadi pastor paroki di Ampenan, di Mataram. Jadi sesudah pengungsian selesai, saya telepon Romo Hadi, saya mengatakan saya nggak mau pindah, saya mau bersama dengan umat di sini bangun lagi. SK-nya dibatalin aja ya, tidak bisa. Kamu harus ke Denpasar, kamu harus jadi ekonom. Ya sudah, lalu sesudah 1,5 bulan semua selesai, sesudah serah terima ya sudah, baru saya besoknya berangkat ke Mataram, ke Denpasar, dan itu pindah yang paling simpel. Barang saya tidak sampai 1 tas, karena memang nggak ada apa-apa. Hanya beberapa baju, 1 buku profil, sudah cuma itu saja. Buku profil masih punya mau? Dikasih sama 1 suster. Romo, gereja yang dulu kebakar sekarang sudah? Sudah, Romo ini sudah membangun yang baru. Dan kita rayakan besar-besaran dan mengundang pemerintah untuk peresmiannya. Ya, semoga. Ya, saya rasa itu hanya akan 1 kali saja terjadi untuk Lombok. Mereka tidak akan buat lagi. Amin, Romo. Karena yang menderita adalah masyarakat Lombok. Jadi pada waktu itu Lombok diblokade. Tidak ada pesawat, tidak ada ferry, tidak ada lalu lintas, baik dari Bali maupun dari Sumbawa. Sehingga Lombok itu kan pulau yang kecil dan tidak menghasilkan banyak. Jadi pada waktu itu katanya telur itu 1 10.000, super mie 10.000, dan barangnya susah. Jadi mereka selama 1,5 bulan tuh masyarakat Lombok susah makan dan usaha mati. Praktis kan semua begitu. Jadi saya rasa mereka tahu akibatnya kalau mereka membuat kerusuhan, dan mereka yang rugi. Jadi saya rasa mereka tidak akan pernah lagi. Semoga ya, Romo. Ya. Logika masih jalan. Semoga logika masih jalan. Ya. Romo, pengalaman ini sangat menarik, Romo. Ya, bahwa untuk saya itu ya yang saya melihat bahwa pelayanan itu bukan soal saya mau atau tidak, saya tidak mau, tapi soal bahwa kita melayani itu, kita berjalan mengikuti Tuhan. Jadi untuk saya imamat itu sekarang menjadi sesuatu yang real ya.
dulu imamat adalah sesuatu yang oke, saya melepaskan ini dan saya melepaskan itu. Tetapi saya merasa sekarang ini sebagai imam, saya adalah orang yang siap mengikuti Yesus, dan tanda bahwa saya itu mengikuti Yesus untuk saya sekarang caranya mudah sekali. Kalau saya ditugaskan sesuatu, saya lihat dulu ada salibnya enggak. Kalau ada salibnya, jalan aman, karena Tuhan ada di sana. Itu yang saya dapat dari pengalaman saya di kasus Mataram. Thank you banget Romo. Pengalaman ini meneguhkan kami juga sebagai umat ya Romo, bahwa ternyata kami harus lebih banyak lagi mendoakan imam-imam kami. Terima kasih. Dalam perjuangan mereka masing-masing. Thank you, ini sangat real dalam kehidupan. Terima kasih, semoga membantu. Bahwa imam dan umat itu sebetulnya tidak jauh. Selama ini kan saya selalu menganggap imam itu jauh di atas, kayaknya tidak terjangkau begitu Romo. Gitu. Dan kesaksian Romo membuat saya merasa imam itu adalah kita, umat. Karena kami berjalan bersama dengan, artinya kami hanya ada kalau ada umat. Kalau nggak ada umat, lalu kami mau ngapain? Meskipun kami petugas gereja, tapi kan kami petugas gereja menugasi, kami melayani siapa kalau bukan umat? Tanpa umat, kami bukan siapa-siapa. Tapi itu sebuah cerita sendiri. Thank you Romo. Jadi semoga umat dengan cerita ini akan jauh lebih menghargai dan mencintai imamnya dimanapun berada dan bagaimanapun karakter mereka. Thank you so much. Oke, terima Nanti kasih. sambung episode ketiga Romo ya, di Singaraja ya Romo ya. Oke, nanti kita cari waktu dan saya coba pikirkan. Ada pengalaman, tapi saya belum luruskan apa itu pengalaman di Singaraja. Oke. Karena saya lihat kayaknya Romo bagian-bagian konflik tuh Romo di sana. Itu memang sebuah refleksi tersendiri. Nanti saya rumuskan dulu. Baik, karena saya tahu di Singaraja, gitu. Tidak kalah seremnya Ya, dengan ya, ya, di ya. Mataram. Baik, Romo, terima kasih banyak. Dadah semuanya, thank you untuk perjumpaan kita kali ini. Semoga podcast ini benar-benar menginspirasi kita semua bahwa kita mempunyai imam-imam yang layak dan patut kita cintai dan kita doakan. Dadah.